Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa tetap belajar sekolah. Bagaimana kabar kalian? Keadaan kalian sehat tidak? Ya, alhamdulillah ya. Meskipun kita sekarang sudah musim hujan, cuacanya kadang-kadang kurang mendukung, tapi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin terlebih dahulu oleh ketua kelas untuk membaca doa. Silakan, Gina. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan memulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu, ilmu atau pelajaran yang kalian cari di sekolah itu bisa menyerap dan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian khususnya. Ya, Bapak absen terlebih dahulu, barangkali ada yang sakit atau ada yang tidak sekolah. Ahmad Fahrija, ya. Ahmad Nur Fauzi, Aldi, Amelia Lestari, Andini, Arga, Ayang Alfa ya, tidak sekolah. Dia hadir. Mungkin Erlita. Materi kali ini adalah materi mengenai cerita pendek berlatar belakang sejarah Indonesia. Yang sebelumnya Bapak sudah menyampaikan mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, sekarang lanjut. Kalian nanti menganalisis sebuah cerpen, apakah di dalam cerpen itu terdapat nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam ceritanya ataukah tidak. Kemudian terakhir kalian menulis cerita pendek berlatar belakang sejarah masing-masing. Nah, diharapkan dalam pembelajaran ini nanti kalian itu bisa menulis cerpen, mengembangkan bakat. Mungkin ada yang sudah berbakat menulis cerpen, ada yang idenya banyak tapi belum bisa dituangkan ke dalam tulisan, ada yang kurang dalam menulisnya. Nah, itu mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan. Kira-kira cerpen sejarah apa yang sudah kalian baca? Silahkan, buku paketnya dikeluarkan dulu. Buku paketnya halaman berapa? Di 74. Halaman 74 ya. Terlebih dahulu baca materi unsur ekstrinsik cerpen, kemudian membaca cerpen Tanah Air dulu. 10 menit waktu untuk membaca secara mandiri terlebih dulu. Silakan baca bukunya.
Lihat ini langkah-langkah menulis cerpen. Nah, pertama menentukan tema. Kita pilih dulu temanya, tentukan temanya. Apakah temanya persahabatan, percintaan, perjuangan, atau lainnya. Tema yang apa yang kalian pikirkan, alami dalam sejarah kalian. Mungkin kalian juga ya percintaan waktu SMP itu bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek. Kemudian gaya bahasa sendiri, pakai bahasa sendiri, artinya bahasa sesuai pikiran kalian. Ini Bapak terlebih dahulu memperlihatkan cerita riwayat Jenderal Sudirman. Kedengeran nggak? Cuplikan atau peristiwa-peristiwa tokoh nasional itu menjadi bahan untuk kita membuat cerita sejarah. Izin bertanya, kan dalam cerpen itu kan ada unsur ekstrinsik, itu tuh ada nilai moral, sosial, politik, budaya, dan agama. Tapi ada nggak sih cerpen yang nggak semua unsur itu ada? Jadi cuma misalkan kayak 2 atau 3 unsur, nggak memenuhi semuanya gitu. Ya, apakah dalam cerita pendek atau cerita fiksi harus memenuhi unsur dari nilai-nilai ini? Tidak. Mana? Ini kan ya. Apakah semua cerita fiksi atau cerpen itu harus memenuhi nilai-nilai ini? Kan tidak juga. Ini tergantung kepada latar belakang penulis. Berdiskusi kelompok, misalnya bertukar pikiran mengenai pengalaman-pengalaman masing-masing, menentukan temanya terlebih dahulu, menceritakan apa, tetapi tetap cerpennya nanti ya minimal pengalaman kalian sendiri, momen-momen apa tuh yang dapat dibikin cerpen. Silahkan sampai mulai dari sekarang untuk membuat cerita pendek 10.05 sampai 10.20 ya. Silahkan membuat cerita pendek. Tadi lebih bagus contoh Kartini kalau tahu. Kalau nggak tahu tokoh nasional ya cerpen cerita sejarah masing-masing saja. Yuk ke buku dulu, ke tulis, merancang membuat cerpen dulu. Gina sampaikan cerpen itu menurut Gina bagus tidak, menarik tidak ya. Pertama ini dari Tania Aprilia, judulnya Sahabat Jadi Cinta. Waduh. Ceritanya terjadi di kelas 1 SMA. Ini ceritanya temanya tentang persahabatan, tetapi akhir dari persahabatannya itu menjadi sebuah cinta. Nah, bagus ya, pengalaman yang masih fresh kan ya, yang masih fresh saat ini kalian alami. Sahabatan si Selfie sama si Gali, tahu-tahu di luar cinta, nanti mah berangkat sekolah bareng terjadi di kelas 1 SMA. Setiap hari aku menghabiskan waktu bersama dengan
Bu, yaitu Eli, Isal, dan Rida. Berarti pacarnya si Isal ya nantinya. Kita berempat sudah bersahabat dari kecil. Pada suatu hari kami berempat membuat sebuah janji. Nah, bagus ya, menarik. Hal-hal yang dialami kalian saat ini itu bisa dijadikan bahan cerita fiksi oleh Tania. Kemudian ini dari Japit. Pengalaman mengikuti perlombaan panahan di luar kota. Ini pengalaman sejarah ketika mengikuti panahan. Oh, berarti Japit itu atlet panahan. Peristiwa dalam mengikuti lomba panahannya dia dituangkan ke dalam cerita cerpennya. Sangat bagus ya, dari tulisannya, dari bahasanya, juga dari ceritanya sangat bagus. Berarti prestasi yang dia raih di atletnya itu bisa dijadikan bahan cerita pendek. Nah, menurut Gina, bagaimana cerpen yang dibuat oleh Dari segi bahasa sudah bagus, cuman mungkin penempatan paragrafnya dia masih kurang rapi. Terus buat isinya di sini dia menceritakan dia tuh mengagumi seseorang, tapi seseorangnya itu dekat sama yang lain. Jadi dia di sini menceritakan perasaan dia sedih saat orang yang dia suka itu menyukai orang lain. Tapi di sini juga katanya sih dia udah menerima semuanya, terus ya dia udah berusaha biasa aja ke cowok ini. Ya, berarti bagus ya kalau dari sisi ceritanya. Tapi mungkin dari sisi penulisannya yang ya dalam paragraf tentu kita harus memperhatikan aturan bahasa Indonesia yang berlaku. Dalam penulisan itu ada aturan bahasa Indonesia yang harus dipakai. Ya, terima kasih. Kaki dulu sama tangan. Jadi kesimpulannya apa? Hari ini kita belajar apa, Gina? Cerpen mengenai Sejarah. ekstrinsik. Apa saja, bangun ya, coba. Apa saja unsur ekstrinsik di dalam cerpen itu? Ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, dan nilai agama. Contoh nilai moral seperti apa yang Gina alami dalam sehari-hari? Misalkan beretika baik terhadap teman sekelas kayak gitu, terus bersikap baik juga, sama kayak semangat belajar itu termasuk nilai moral. Ya. Ada tidak tokoh pahlawan atau pahlawan di rumah yang menjadi teladan bagi Gina? Apa teladan apa yang bisa diambilnya? Pahlawan Indonesia atau gimana? Indonesia boleh, pahlawan di rumah boleh, ayah, Orang tua sih. orang tua. Ya. Gimana? Ya gimana ya, kalau ayah kan kayak bekerja untuk kehidupan kita juga keluarga. Terus kalau ibu merawat kita, melahirkan kita, membesarkan kita ya. Orang tua tuh berjasa banget terhadap kehidupan kita. Ya, terima kasih ya, bagus ya. Itu salah satu contoh tokoh pahlawan yang bisa kita ambil, kita teladani, yang bisa kita ambil nilai moralnya. Jangan jauh-jauh tokoh nasional, tokoh di sekitar kita aja. Pahlawan kita adalah orang tua. Orang tua sudah bekerja capek, lelah pikiran mengurus kerjaan rumah tangga, menyekolahkan kalian. Itu kita harus teladani dari sisi baiknya. Kemudian ya alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini mengenai unsur ekstrinsik dalam cerpen sejarah kita sudah pelajari, di mana di dalamnya ada nilai moral, sosial, budaya, agama, serta politik. Dan di dalam sebuah cerpen, baik itu cerpen umum atau cerpen temanya sejarah, tentu ada nilai-nilai yang ingin disampaikan di dalam cerita itu.
Tujuan dari cerpen tergantung dari penulis, latar belakang penulisnya. Apakah nilai-nilai yang paling dominan di dalam cerpen itu apakah agama saja, politik saja, atau ada sosial, ada perjuangan, budaya? Itu tergantung dari latar belakang penulisnya. Sehingga itu tadi makanya kita simpulkan bahwa unsur ekstrinsik itu yang dibawa dari latar belakang si penulisnya itu berpengaruh terhadap gaya dan pesan penulisan dalam cerpen itu. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Sebelum diakhiri juga, silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk mengakhiri doa penutup. Mengakhiri pembelajaran dengan doa penutup. Silakan Dina pimpin. Baik teman-teman semua, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, nanti kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati. Berdoa. Alhamdulillah.